Hai kalian para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian para Taurus di bulan April. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maafkan lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk kalian semua yang merayakannya. Tetap bersemangat ya untuk menghadapi apapun yang sedang terjadi di kehidupan akhir-akhir ini. Semangat my dear Taurus. My dear Taurus, kita buka aja langsung ya kartunya ya untuk kalian yang Taurus nih, oke? Alright, coba saya bukain untuk bulan April ya. Yang pertama ada Prince of Spring atau Prince of Wands, saya taruh sini. Yang kedua ada The Empress. Loh, ini kartunya Virgo itu ya, Taurus, The Empress. Dan yang ketiga adalah The Hermit, kartunya Virgo juga. Ini kenapa nih Taurus? Kenapa kalian deket banget? Ya, memang deket sih. Si Taurus kan kakak pertamanya di elemen tanah. Kemudian yang kedua adalah Virgo dan yang ketiga adalah Capricorn. Jadi sohib kita ya, sohib. Oke. Kalau ada yang nanya, loh kok kita? Ya karena sayanya Virgo. Oke, saya buka kartu selanjutnya ya. Ini tidak akan saya buka secara terbalik. Ada yang datang dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Ada Knight of Pentacles, ada The Hierophant. Oke. Let me see, King of Swords, di bawahnya The Hermit. Wow. My dear Taurus, ada Prince of Spring, di sini tulisannya charming, self-confident, passionate, and restless. Immediate action, a challenge you can successfully manage a passionate relationship. Even though, walaupun di sini bicara tentang relationship ya, my dear Taurus, bukan berarti ini tentang cinta-cintaan aja. Karena relationship itu bisa di pekerjaan, bisa di keluarga, bisa di bisnis ya, kayak gitu juga bisa. Dan Prince of Spring ini bicara tentang sesuatu hal yang passionate, sesuatu hal yang memang sangat Taurus banget gitu ya. Oke, Taurusnya lagi mikirin apa nih? Mikirin sebuah relasi bisnis atau relasi percintaan, whatever. Ya, itu di awal bulan itu yang akan menarik energi yang menggebu-gebu gitu di Taurus. Taurus bukan orang yang menggebu-gebu sebenarnya, tapi passionate iya. Maksudnya gini, kalau Taurus itu suka dengan sesuatu ya udah dia akan suka di situ gitu, dia akan suka di situ, dia nggak akan noleh-noleh yang lain lagi gitu, ya udah dengan itu aja. Bahkan kemarin tuh saya sempat lihat di mana ya, TikTok atau di YouTube Short atau di mana saya lupa, dibilang Taurus adalah orang yang paling setia, which is buat saya itu benar. Taurus memang orang yang paling setia ya kan. Tapi itu bukan tentang relasi aja, tapi tentang maksudnya relasi percintaan aja ya, tapi relasi yang lain juga, relasi pertemanan, relasi hobi misalnya, atau relasi apapun. Taurus memang kalau udah pegang sesuatu itu ya udah akan stick di situ gitu, nempel di situ gitu ya Taurus. Taurus bukan sih, aduh kalau saya kebanyakan ngomong tapi katanya nggak baik ya. Oke, so Taurus di awal bulan April ada kejadian yang sangat passionate atau menggebu-gebu sehubungan dengan relasi kalian. Entah relasi keluarga, entah relasi pertemanan, relasi cinta, relasi karir, keuangan, dan bisnis, atau relasi apapun. Ya, ada kejadian tersebut.
Kalau memang kalian fokusnya tentang karir, keuangan, dan bisnis, memang itu akan datang ke dalam kehidupan kalian di awal bulan. Sesuatu hal yang datangnya cepet tapi benar-benar menyala ya. Nggak kebakaran ya, nggak menyala tuh maksudnya benar-benar keren, benar-benar itu sesuatu yang harus ditoleh nih sama si Taurus. Karena bagaimanapun itu kesempatan yang mungkin jarang-jarang, kesempatan yang mungkin enggak selalu datang seperti itu. Datang sih datang, tapi mungkin tidak menggebu-gebu itu gitu, semenyala itu gitu. Nah, di awal bulan April itu akan terjadi. Ini udah mendekati banget ya untuk Aprilnya, udah besok. Jadi mungkin untuk beberapa Taurus tuh udah kelihatan, udah ada nih bau-baunya bahwa hal itu sudah akan datang ke dalam kehidupan kalian. Happiness akan mendatangkan kebahagiaan, tentu saja akan mendatangkan kebahagiaan luar biasa di dalam kehidupannya Taurus. Nih kartunya The Sun, dalam posisi yang bagus lagi. So I'm happy for you Taurus. Coba dicermati aja yang datang itu ya, jangan dicuekin ya. Apa itu kesempatan, apakah itu orang, apapun itu ya. The vortex, the devil di sini. Oke, muter-muter ya. Oke. Bukan berarti itu akan jelek ujung-ujungnya. Jadi kayak biasanya Mbak Lucy kalau di depan-depannya bagus, ujung-ujungnya kurang bagus nih. Nggak gitu sih. The vortex di sini hanya untuk kewaspadaan dan warning aja buat kalian. Kenapa? Karena beberapa dari Taurus juga merasa itu bukan sesuatu hal yang benar-benar jadi berita yang luar biasa gitu. Beberapa Taurus nganggep itu biasa aja tuh Mbak Lucy gitu ya. Jadi kayak kurang greget atau kurang exciting mendapatkan si berita tersebut. Itu aja sih sebenarnya. Tapi apapun itu, hal tersebut akan datang di awal bulan sampai pertengahan bulan, ya antara itulah ya, di bulan April untuk Taurus. Dan kalau saya sih mendoakannya yang terbaik, jadi kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari hal yang datang tersebut ya, Taurus. Di pertengahan bulan ada The Empress, sesuatu hal yang lebih grande, yang lebih keren gitu ya. Time to take action ya. Dari depan tadi udah dibilang action. Jadi kenapa ada the vortex-nya? Sebenarnya karena beberapa dari Taurusnya mager. Ada nih kesempatan nih, ada nih. Tapi kayaknya males Mbak Lucy, ntar ujung-ujungnya juga begitu gitu ya. Nggak ada salahnya dicoba. Time to take action, bahkan nih disebutin di sini the Empress ya. The power of creativity, the power of kreativitas kalian itu sangat powerful. Success that allows for a life of luxury. Sesuatu hal yang lebih grande, sesuatu hal yang lebih besar dari yang bisa Taurus bayangkan. Itu dari awal bulan April sampai pertengahan April tuh ngikutin si Taurus mulu. Iya. Bahkan the Hierophant, semesta ngedukung, terutama untuk divine maskulin, yaitu sosok maskulin atau sosok bapak ya. Sekedar reminder aja kalau kalian pernah mendengar tentang Mother, Father, God ya, dari kartu saya yang lain. So yang ini adalah sosok maskulin atau sosok father gitu. Nah, sosok father ini bicara tentang ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya. So, yang akan membuat kalian bisa dapatin sesuatu yang bagus dari apa yang datang ke dalam kehidupan kalian para Taurus adalah ketika ilmu pengetahuan kalian dipakai, ketika riset kalian itu tentang hal itu juga dipakai. Jadi nggak bisa kayak angin lalu, nggak bisa kayak cuekin itu, kayak alah apaan sih, paling cuma begitu-gitu aja. Ada vortexnya tuh ya yang ngomong ya. Jangan. Oke, so benar-benar serius dengan apa yang datang dalam kehidupan kalian. Walaupun mungkin beberapa dari Taurus akan berpikir
kayaknya nggak segitu grandenya sih yang kayak Mbak Lucy bilang, cuma begini doang, apaan gitu ya. Walaupun mungkin beberapa dari kalian berpikir kayak gitu, tapi hal itu gimana ya, kalau dibacaan ini sih akan membawa kebahagiaan pada kalian gitu. Kalau saya dengar berita baik, saya aminin, kayak ya amin, semoga itu memang bisa terjadi kayak gitu. Dibandingin saya denial sambil bilang apaan sih, nggak bakal begitu. Ya nanti nggak beneran dateng ya, nggak beneran terjadi deh tuh hal-hal baiknya ya. Sisi Ten of Wands-nya terbalik, bahkan akan menjungkir balikan apa yang selama ini jadi bebannya si Taurus gitu. Untuk Taurus yang berbeban berat dan mikirin banget soal kayak apalah itu, karir, keuangan dan bisnis kah, keluarga kah, apa, dan ini selama ini ngebawa-bawa beban itu terus menerus, harus kayak fokus untuk menyelesaikannya, fokus untuk membayarnya, fokus untuk melakukannya gitu kan. Nah, dengan adanya apa yang datang di dalam kehidupannya Taurus di awal bulan sampai pertengahan April, itu akan membawa kebahagiaan dan juga mengangkat setidaknya beban yang ada di pundaknya si Taurus gitu. Beban apa sih? Ya coba tanyakan di diri kalian masing-masing. Ya kali saya tahu, tapi yang saya tahu itu hubungannya bisa dengan karir, keuangan dan bisnis, kehidupan keluarga, pasangan, kehidupan personal, dan juga apa ya, percintaan gitulah ya. Semacam-macam itu lah ya. Oke, so itu yang akan terangkat dengan adanya hal yang datang yang luar biasa passionate ya, luar biasa dalam kehidupannya si Taurus di awal bulan sampai pertengahan. Nih kartu yang selanjutnya, loyalty ya. Loyalty, seperti seorang Taurus yang loyal dalam segala aspek, begitu juga hal baik itu dia datang karena kalian memang dianggap sosok yang loyal gitu. Jadi keloyalan kalian, kesetiaan kalian itulah yang membawa dampak baik. Dan ketika sosok sang pencipta di semesta yang divine masculine itu yang akan memberikan arahan, memberikan dalam tanda kutip bantuan lah ya kepada kalian ya, datang ke dalam kehidupan kalian karena memang para Taurus itu punya loyalty, punya kesetiaan ya dalam hal apapun, and it's really good, and it's really good. Bagus banget my dear Taurus. So untuk Taurus yang masih galau dan bilang ya masih begini nih Mbak, ayo ada April nih, kesempatan baik untuk kalian ya. Siapa tahu ini adalah titik balik yang kalian tunggu selama ini ya para Taurus. Minggu ketiga ada The Hermit, lagi-lagi kartunya Virgo, enlightenment ya. The Hermit, find or be a mentor, take a break from society, a commitment to your spiritual growth. Okay, so kalau misalnya yang datang di awal bulan sampai pertengahan April itu adalah something material things ya, hubungannya dengan karir, keuangan dan bisnis, misalnya hubungannya dengan kesempatan yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Nah, di akhir-akhir bulan April justru yang datang adalah sesuatu yang mencerahkan, sesuatu yang selama ini mungkin memang kalian butuhkan atau kalian cari, tapi bukan tentang material things, tapi tentang spiritualitas. Saya sudah beragama dengan baik Mbak Lucy, saya sudah menjalankan ini itu. Bukan itu ya, bukan itu. Itu adalah baju yang kalian kenakan dan orang lain lihat. That's the thing. Tapi yang di sini bicara tentang pencerahan yang datang ke dalam kehidupan kalian tanpa memandang baju yang kalian pakai. Apapun agama dan kepercayaan kalian, apapun hal-hal yang kalian sudah lakukan demi
bilang sama semua yang terlihat bahwa kalian menjalankannya, and that's only bajunya. Nah, ini yang datang kepada kalian lebih dalam dari itu. Ya, akan ada sesuatu hal yang berhubungan dengan spiritualitas. Tapi ini tergantung apakah kalian sudah mendapatkan enlightenment itu, atau kalian sudah bertemu dengan hermit ini ya, the hermit atau si pencerah ini ya, atau sudah mendapatkan itu di dalam kehidupan kalian. Yang jelas mau tidak mau, suka tidak suka, nunggu tidak nunggu, itu datang di akhir bulan April. Buat apa datang Mbak Lucy? Buat apa nih dia datang? Hal tersebut, dianya bukan sosok ya. Hal tersebut datang ke kehidupan Taurus. Ada King of Swords. Saya ambil satu lagi biar saya penuh ngomongnya ya. Ada King of Swords, ada apa lagi? Ada The Strength yang terbalik. Sudah saya duga. Oke. Karena ya, beberapa dari Taurus masih ragu-ragu, masih meragukan, dan masih kehilangan semangat untuk menjalaninya. Jadi pencerahan itu datang. Dapat berupa orang yang memberi saran, dapat berupa ya misalnya YouTube yang kalian tonton, tapi nggak selalu sih ya. Yang jelas sih lebih di kehidupan nyata gitu, di kehidupan nyata yang datang dan memberikan pencerahan dalam hidup kalian. Kayak kalian tuh dikasih, di sini kan ditulisnya mentor ya, jadi kayak orang yang ngasih tahu, orang yang kasih pembelajaran. Dan ya saya jadi teringat, ada yang komen tapi di videonya Virgo katanya Mbak Lucy tuh bisa jadi motivator. Enggak, sorry nggak bisa. Cerita sedikit. Saya iseng nulis komen di sebuah video tentang K-pop, ya kan. Saya iseng tuh nulisnya, tidak nulis yang berat-berat, tidak nulis yang menyinggung menurut saya ya. Tapi itu dihujat banyak orang yang ya terutama anak-anak muda, bocil-bocil yang sangat mengidolakan idolanya dan merasa idolanya terzolimi, padahal saya nggak menzolimi gitu. So balik lagi ke orang yang bilang Mbak Lucy bisa jadi motivator, saya nyerah ya kan. Kenapa? Karena ternyata society atau lingkungan kita ini dibuat seperti itu ya. Ketika yang masih muda-muda itu pikirannya cuma ke K-pop, ke ini, ke itu, ke sesuatu hal yang nggak penting-penting amat, ada nggak ada hidup berlanjut gitu, bukan ke kedalaman spiritual. Nah, pesan kali ini untuk kalian para Taurus, bocil atau bukan bocil, saya sih asumsi ya, yang nonton ini udah lebih dewasa, bukan bocil ya. Nah, kedalaman spiritual yang datang ke dalam kehidupannya Taurus di akhir bulan April itu bukan bicara tentang duniawi, tapi tentang yang lebih dalam dari itu, tentang keraguan kalian menjalani hidup, tentang ketakutan kalian yang lebih gede dibandingin keyakinan, dibandingin kepastian yang menurut kalian tuh ya ampun susah amat di dunia ini gitu. Ya, semua tentang itu. So, my dear Taurus, itu akan terlihat atau datang di akhir bulan April. Untuk lebih pastinya atau lebih detailnya tentu saja orang per orang beda. Tapi saya hanya bisa bilang itu secara gambaran luas ya, secara gambaran besar aja. Dan tambahannya adalah restriction, karena memang beberapa Taurus masih memberlakukan ini restriksi dari segalanya. Jadi kayak ini hidupnya udah kayak gini Mbak Lucy, jadi saya membatasi diri untuk tidak mau mendapatkan hal-hal yang nanti mungkin malah bikin kacau hidup saya gitu.
Tapi mau tidak mau di akhir bulan April itu akan datang sebagai enlightenment, sebagai pencerahan di dalam kehidupannya. Taurus, tergantung Taurusnya berpikir secara positif atau enggak, ya. So, apa yang perlu di sembuhkan, di healing di bulan April itu tentang procrastinating atau penundaan. Jadi jangan tunda lagi apa yang harus dilakukan, monggo silakan lakukan. Sekarang tanyakan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis, satu hal tentang percintaan. Percintaan dulu lah ya. Yang saya bisa jawab dengan yes or no. Kalau untuk percintaan jawabannya adalah yes, untuk karir, keuangan, dan bisnis masih no. So mungkin menunggu enlightenment atau pencerahan di akhir bulan April mungkin ya. Oke, pesan dari Monology Oracle Card tentang the answer unit are coming. See, enlightenment. Ada pertanyaan-pertanyaan di benak kalian itu akan terjawab di akhir bulan April. Ya, singkatnya kayak gitu. Amin. Amin aja kalau untuk yang baik-baik ya, my dear Taurus. Kita buka dari Angel's Guide Oracle Card sebagai pesan untuk kalian. Pesannya adalah forgiveness and understanding. Memaafkan dan mengerti. Banyak hal yang mungkin menyakitkan, coba dimaafkan. Dan juga diberi pengertian bahwa itu seperti itu karena ada reasonnya gitu ya. Oke, so my dear Taurus, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Tetap semangat my dear Taurus, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu kuat ya. Dan jangan lupa bahwa hidup ini masih cukup indah untuk dilalui ya. Saya nggak bisa bilang indah banget, tapi masih cukup indah untuk dilalui gitu ya. Oke, so my dear Taurus, kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye-bye.